Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, welcome back again di acara Maha Talk with Rock Denim Indonesia. Yeah. Brother and sis, ada anugerah yang luar biasa di pertama kali ini karena Maha Talk kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ola Manelo. Teman-teman yang sudah akrab dengan Ola Manelo, entah di Instagram, entah di TikTok misalkan, ya teman-teman tahu seperti apa Ola. Tapi kita akan gali lebih jauh lagi. Siapa sih sebenarnya Ola Manelo dan apa sepak terjang beliau di hari ini hingga masa yang akan datang. Ola, aku nyebutnya Ola, Ola Manelo atau apa? Atau Ustadzah Ola? Bebas. Asal jangan Oma. Oke, Bebe, mari kita cari tahu. Oke. Aku kenal Ola ini kurang lebih hampir 1 tahun yang lalu mungkin ya? Kurang lebih ya 1 tahun yang lalu, yang kemudian dalam perjalanan aku dikenalin sama Ustadz Devi Effendi, ceritanya gitu. Karena situasi itu kala itu Ola lagi galau bin gelisah, kurang lebih seperti itulah gitulah. Gaslau. Dan hingga dalam perjalanannya Ola itu kemudian gabung dengan teman-teman Majelis Tato untuk belajar bersama hingga Nah ini akan kita ceritain dulu. Ceritain dong, kamu tuh siapa, orang mana? Kan kadang-kadang orang Indonesia kayak gitu. Ini orang aslinya dari mana sih? Apakah dari Bandung? Ceritain deh, siapa Ola itu? Ola hanya sebuah nama. Saya hamba Allah sekarang. Sudah menemukan rumah. Amin, alhamdulillah. Apa yang orang tahu kan kebanyakan Ola itu seniman, Ola itu tato artis, juga bikers juga gitu kan ya. Kebayang nggak orang kayak gini ya, misalkan kalau mau riding ya kemanapun dia tuh kayak nyiapin motor tuh ya sendiri, ganti oli gitu kasih apapun itu yang harus dia persiapkan. Yang kalau aku sih udah aja titipin ke bengkel gitu ya, dia mah ngerjain sendiri semuanya. Nah ini kerennya lah. Pertama kali kamu masuk ke dunia sebutlah seniman, sampai ngelukis sampai ke urusan tato artis, itu gimana ceritanya dari mulai tahun berapa? Dari 5 tahun sih. Umur 5 tahun? Umur 5 tahun. Udah suka ngegambar? Iya, dikursusin gitu. Karena kan dulu mah nggak ada handphone ya. Jadi nggak ada. Umur 5 tahun kamu ada di mana? Udah di Bandung atau masih di? Di Surabaya, karena orang tua dinasnya di sana. Terus ditinggal-tinggal kan. Jadi kamu kelahiran Surabaya? Enggak. Kelahiran? Bandung campuran Manado. Oh, nyokap? Manado. Bokap? Banten. Lahir di Bandung. Besar di Surabaya. Sampai umur berapa tahun di Surabaya? Sampai SMA. Sampai SMA di Surabaya. Oke, terus selama masa-masa SMA aja deh ceritain deh. Sampai masa-masa selama di Surabaya Ola ngapain aja? Dan saat itu Ola masih di Kristen atau gimana ceritanya? Masih Katolik. Oke. Masih Katolik. Ya udah ceritain sana. Oh iya ya, penontonnya di sana. Ceritain. Jadi gini, ceritanya sahabat-sahabat. Jadi Ola waktu itu di Surabaya ya kerjanya hanya belajar dan belajar. Nggak ada kata main sih, belajar dan belajar terus dan belajar ke gereja, belajar dan belajar ke gereja gitu aja sih. Di Katolik di sana? Iya. Sekolah di sana. Sekolah Katolik juga. Tinggal di sana juga. Nama sekolahnya apa dulu? SMA Kristen Katolik Pringadi. Sekolah Kristen Katolik Pringadi. Itu dari SD sampai SMA di sana? Iya. Wow. Dari SD sampai SMA di sekolah Katolik itu? Oke, terus ceritain lah. Kalau ceritanya di Surabaya begitu aja. Jadi nggak ada yang namanya waktunya main, bergaul pun nggak ada gitu. Bergaul dengan maaf ya. Yang beragama lain nggak ada, hanya di situ lingkungan situ. Kecuali di seni ya. Kalau di seni banyak lah, suka denger ini dan ini gitu. Kadang nggak sempat kepikiran sih, ya orang, lo ngerti nggak sih yang diomongin gitu? Nggak ngerti karena ya cuma ketawa aja gitu. Nggak ngerti apa yang diomongin, tapi sepertinya mereka menarik gitu. Obrolannya sangat menarik sekali gitu. Terus ya agak sedikit ngiri juga sih. Gitu, apa yang buat kamu ngiri? Sama siapa? Iri sama siapa? Sama teman-teman yang beragama di luar Katolik.
kamu ngiri sama teman-teman yang di luar agama Katolik, agama aja ya, agama apa aja yang bikin kamu ngiri? Ya tentunya Muslim ya. Kenapa? Ya, kenapa kamu ngiri sama orang Muslim? Karena mereka pada saat Lebaran atau apa itu namanya puasa ya? Oke, sahur Ramadan. Kayaknya asik gitu bareng-bareng, makannya bareng-bareng, makan malamnya juga bangun tengah malam. Kalau kita orang mana ada, gitu. Dan itu kamu tahu itu dari sejak masih di Surabaya seperti itu? Iya. Udah. Di umur berapa kamu mulai ada ngerasa kayaknya asik Sirik banget? Ya? Kayak gitu. SMP. Kelas berapa kira-kira? Kelas 2. Pada saat udah bisa naik motor. Motor apa pertama kamu pakai? Motor jadul tuh dulu. Ya pada saat itu kan nggak jadul. Sekarang aja lu bilang jadul. Suzuki apa? Suzuki apa tuh yang namanya? Satria. Apa ya? Tornado. Warna hijau lah pokoknya. Warna hijau, kopling ya. Pertama kali bisa itu terus kabur kan. Kabur kemana? Ke tempat para seniman. Kenapa? Waktu SMP kamu kabur? SMP. Kenapa ya. kamu kabur? Ya karena di rumah nggak ada siapa-siapa, laki-laki semua gitu. Oke, kamu berapa bersaudara? Sempat bersaudara, laki-laki semua, si perempuan satu-satunya. Kamu the one and only, perempuan, anak bungsu ceritanya. Oke, berapa bersaudara semuanya? 4. Dan kamu yang kelima? Iya. Atau kamu yang keempat? Kelima. 1, 2, 3, 4 laki semua. Iya, laki semua. Masih ada di Indonesia semua? Yang satu meninggal. Yang satu meninggal. Kedua ada di luar kota, kerjanya semua di luar kota. Luar kotanya di mana aja nih yang kamu masih tahu? Di Bengkulu. Di Jakarta. Di Serpong, terus di Cepu Pertamina. Oke. Ketiga-tiganya kamu sampai sekarang masih berkomunikasi dengan baik dengan mereka? Nggak terlalu baik juga sih, cuman ada ini kalau ada misalkan ada saudara yang meninggal atau apa, cuman ngasih kabar aja. Gitu. Oke, lanjut. Itu gimana kamu sampai buat ngambil keputusan kabur pakai motor Satria, pakai motor Suzuki itu? Nah, itu pada saat mereka berpuasa. pada bulan Ramadan, kamu kabur itu? Iya, karena pengen makan bareng aja. Oke, dan kamu kabur ke tempat para teman-teman seniman di Surabaya. Di Surabaya, di mana Taman itu? Budaya. Taman Budaya. Mereka kan makan bareng-bareng apa itu buka ya? Buka bareng-bareng. Buka bersama bareng-bareng. Kamu ikut nimbrung di sana? Ikut nimbrung. Terus udah mulai ikut puasanya nggak saat itu? Enggak. Belum. Karena nggak ngerti. Oke, terus. Udah gitu cuman ikut makan doang, baca-baca aja, ngikut-ngikut aja gitu. Udah gitu udah makan, ajak sholat kan. Waduh, gue nggak bisa sholat. Oke. Udah diajakin sama teman-teman saat itu? Tapi ada teman-teman yang nggak tahu kalau gue non muslim. Mereka nggak tahu kalau kamu Katolik gitu? Iya nggak tahu. Oke, terus? Jadi lo nggak sholat tuh gini. Waduh, gimana ngomong ya? Nanti gue dijauhin. Oh. Sengaja kamu ngehidden itu karena ingin bersama mereka? Iya, pengen tahu gitu. Kok kayaknya asik banget gitu. Kayaknya erat banget gitu loh. Persaudaraan Muslim itu erat banget gitu. Terus? Nah udah gitu pulang kan. Terus ntar makan subuh di mana? Gue ngikut dong. Nanyain gitu. Sahur di mana? Sampai rawan kan Surabaya. Tapi beraniin diri. Itu tahun berapa tuh lah? Aduh, kalau ditanya tahun tahun 90-an atau 80-an? Tahun berapa tuh? Lahir 85. Oke, itu kamu momen pertama kamu kabur dari rumah untuk sekadar untuk ikut buka. Itu ikut sahurnya jadi ikut sahur juga? Ikut sahur. Kabur lagi atau nggak pulang sekalian saat itu? Enggak, kabur makan sahur doang. Terus buka doang. Buka terus udah gitu nanti pas subuhnya tengah malam kamu kabur lagi. Cuman malamnya terlalu ini. Jadi jam 3. Oke, kaburnya jam 3. Belum waktunya makan. Oke. Tapi kamu datang ke ruang seni itu lagi? Iya, ke situ lagi karena mereka kan berkumpul di situ. Jadi ngikut lagi gitu makan gitu. Terus mereka cerita-cerita ada Ustadz lupa lagi namanya ya. Di sana ngobrol. Ya ketawa-ketawa aja gini. Ya jawab gitu, belajar Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu aja. Udah mulai belajar kayak gitu ya. Belajar gitu aja gitu. Tapi mereka belum tahu gitu. Dan itu kayaknya momen itu memorable banget untuk kamu ya? Iya. Itu sejak SMP. Nah, di peristiwa di SMA. Nah, di SMA ini berbeda karena SMA itu benar-benar sibuk banget untuk
ujian. Jadi ujian melukis, ujian tari, ujian segala macam itu. Lu ikutin kursus apa aja? Kursus tari, kursus nyanyi, kursus melukis, kursus silat juga, kursus alat kesenian gamelan. Waduh, gitu. apalagi? Itu semua kamu ikut kursusnya? Semua ikut. Kesenian ikut semua. Seni budaya emang seneng gitu. Terus belum lagi dari komunitas perfilman. Kamu gabung juga? Gabung juga. Tuh, teater. Pernah jadi main film kamu? Pernah. Dulu. Film apa dulu? Waduh, yang jelas bukan BF ya. Sensor kan nih? Ya film apa makanya aku nanya? Sinetron kah? Sinetron lah ya. Sinetron apa kali aja ada yang pernah lihat? Oh ini lo artis gue misalkan. Oh nggak mungkin, dulu mah gue lucu. Nggak mungkin lihat. Sekarang lu nggak lucu lo? Sinetron apaan? Ya dulu ikut-ikut aja gitu kan. Pasti pemeran utamanya udah ditentuin gitu ya. Cuman seneng aja gitu, seru-seruan. Kamu ikut di figuran saat itu? Tapi dapat bayaran berapa dulu main film? Kita nggak pernah apa ya? Ngasih tarif atau enggak. Digaji? Memang dididik sama mami nggak seperti itu. Lo jangan pernah lihat uang. Lo kerja, lo berkarya, jangan pernah lihat. Nanti ngikutin proses autopilot sendiri. Oh itu didikan dari orang tua? Iya. Dari nyokap? Iya, sampai sekarang pun begitu. Dan lo mesti kerjain sendiri. Jangan pernah lo meminta pertolongan. Nah, maksud gua lo dapat berapa dari main sinetron itu saat itu? Nah itu gua nggak tahu. Pokoknya kasihin ke Mang Toto aja. Siapa Mang Toto itu? Mang Toto tuh yang suka jagain dari kecil gitu. Kayak yang jagain di rumah kamu itu. Iya. Kayak kalau kita mah babysitter kali ya. Asisten rumah tangganya lah ya. Jadi setiap kali kamu dapat uang dari hasil kerja kamu kasih ke Mang Toto. Sekarang seneng-senengan aja sih sebenarnya. Dia Muslim? Dia Muslim. Papi Muslim. Kakak-kakak. Papi kamu Muslim. Mang Toto yang ngejagain kamu juga seorang Muslim. Kakak Muslim. Ibu kamu yang Katolik. Iya. Jadi cewek sama cewek Katolik. Jadi kakak yang laki-laki semua? Muslim semua? Muslim. Oh, jadi di rumah kamu cuma 2 orang sebutnya seperti itu ya? Mama dan kamu yang Katolik itu? Iya. Mereka ngaji. Kalau tiap sore ada ngaji juga gitu kan. Suka ngeliatin, wih serem banget itu ngajinya, marah-marahin. By the way, kayak bapak kamu atau kakak kamu suka ngajak-ngajak kamu nggak bisa? Enggak. Cuma kita ngeliatin aja, ambil bodot itu. Ngeliatin gitu dulu waktu kecil. SMA udah. Nggak pernah ngajak-ngajak atau maksa-maksa? Nggak ada. Karena orang tua yang paling bijaksana. Wow. Selalu ya. Orang tua itu selalu. Alhamdulillah dapat orang tua yang bijaksana. Wow. Nah, momen apa di SMA yang kamu ingat sampai kemudian kamu dapatkan insight ke sana lagi? Ya itu tadi SMA itu nggak ada yang namanya seperti waktu untuk bergabung bersama teman-teman Muslim. Karena kesibukan itu. Di sekolah itu? Kegiatan kamu di sekolah? Kegiatan di sekolah dan kegiatan di luar itu sibuk banget. Oke. Gitu. Kan ujian. Oke, terus hijrah ke Bandung kapan kamu? Hijrah ke Bandung lagi? Hijrah ke Bandung pada saat Mami meninggal SMA kelas 2. Terus kamu kelas 2 SMA, Mami meninggal. Terus? Tapi masih di Surabaya, pindah ke Bandung, kuliah di Bandung, udah gitu. Kuliah di mana? Di Unpad. Di Unpad, jurusan? Hukum. Oke. Kesehariannya di berkesenian, ngambil kuliahnya di lawyer. Tapi sebenarnya marah sih. Sebenarnya pengennya. Kenapa marah? Karena itu bukan keinginan kamu? Bukan. Siapa? Almarhum. Bapak. Pengennya kamu dihukum. Kamu sendiri pengennya di mana? Bukan dihukum sih, karena saya nggak pernah punya salah, jadi saya nggak pernah dihukum. Kalau saya punya salah. Kacau gitu. Bahasanya. Kacau. Maaf ya. Jadi gitu, lu sampai selesai di sarjana hukum. Iya. Sampai sarjana hukum di Unpad. Selesai. Ya pengennya sih di KJ gitu, lanjutin lagi. Karena atau di Jogja tuh pada isi Jogja ya misalkan. Tapi cita-cita sih pengennya. Atau Bandung dulu tuh namanya apa Asti. Tapi pengennya sih di itu. Berkesenian lah pengennya. Pengennya di Jogja, di Jakarta. IKJ. Tapi bokap nggak boleh karena udah cukup, tinggal kamu kembangin aja. Jadi kita nggak pernah. Ya satu pesan dari orang tua almarhum ya, kedua orang tua.
kita tidak bisa memberikan kamu materi, bukan masalah bisa memberikan kamu mobil yang kamu mau, tapi lebih baik ilmu. Kalau ilmu, ketika nanti mami papi sudah tidak ada, ilmu itu akan kamu gunakan, akan kepake gitu. Jadi kamu nggak usah minta-minta ke orang lain, kamu kerja sendiri dengan skill kamu gitu. Wow, bapak kamu sebagai seorang muslim, juga kakak kamu nggak pernah maksa-maksain kamu untuk menjadi bagian dari mereka seperti. Lalu bagaimana dengan ibu kamu? Ketika waktu mau meninggal baru tahu kalau mualaf gitu, baru tahu kenapa. Maksudnya? Jadi ternyata pada saat itu malam tahun baru, masih ingat ya? Oke. Ya, jam 12 minta momen ibu kamu meninggal ini ceritanya. Oke. Minta dikerok nih jam 12. Kerok kan. Kamu yang ngerokinnya? Iya. Terus saya di tengah di ruang tamu, mami di kamar, papi di musola. Setelah itu ada suara dubuk, kencang banget suaranya itu, kayak meteor jatuh gitu ya. Larilah ke musola. Papi lagi sujud gini. Apa bokap gue yang meninggal? Pipi. Ya. Oh, alhamdulillah enggak gitu ya. Alhamdulillah itu karena belajar dari itu, bukan puji Tuhan bisa kan. Oke. Justru kamu udah terbiasa ngucapin kayak gitu. Udah terbiasa ngucapinnya. Alhamdulillah, assalamualaikum, udah terbiasa dari dulu. Iya, cuman papi agak kaget. Oh, gitu aja. Terus udah gitu lari ke mami. Ke mami udah terlungkup gini. Nah, terus panggil papi lah, akhirnya meninggal. Terus udah siapin apa segala macam ya, rias mau biasa kan kita mau merias jenazah ya. Rias jenazah. Nah udah gitu kenapa kok ada ini ada apa pakai ini ya. Kata papi, mami kamu udah mualaf jadi nggak perlu lagi dikremasi atau panggil ini segala macam. Dari situ agak shock juga sih, agak kenapa nggak ngajak gue gitu kan, gue ngerokin kenapa lu cerita-cerita? Gitu. Kan gue ngerokin. Jadi sampai hayat-hayatnya mami itu nggak itu pernah, baru sholat, nggak pernah ngasih tahu kalau karena baru sebelum meninggal tuh baru sholat bareng papi. Baru banget. It's the first time. Baru banget. Wow. Baru banget. Ya itu. Jadi sholat pertamanya itu adalah itu akhir hayat. Iya. Isa. Gimana rasa kamu melihat situasi peristiwa yang? Ya kacau balau sih. Karena selama ini yang kamu tahu nyokap ya Katolik. Kenapa kok nggak ngajak gue gitu? Terus enggak kok, kita nggak pernah maksa, mami sendiri yang mau pengen ikut tiba-tiba. Waktu papi mau sholat itu langsung ke musola. Beliau sudah beli mukena. Sudah beli mukena, terus minta disiapin samping katanya apalah, nggak tahu lantal apalah gitu. Kain kafan mungkin ya. Minta sama papi sendiri, mungkin mami juga mungkin sudah baca-baca atau gimana mungkin yang juga tidak sepengetahuan olah. Nggak tahu lah gitu. Pada besoknya itu kan kita mau ke gereja ya. Kita tuh mau ke gereja, ternyata ya shock aja gitu. Kacau balau lah. Kenapa ngajak gue gitu, padahal bareng kan gue. Terus gue anak siapa sih gitu dulu ya. Tapi ya seiringnya waktu, oh ya paham, ya bersyukurlah gitu. Pengen sih, itu namanya husnul khotimah kan ya? Husnul khotimah, insya Allah. Pengen sih kayak gitu. Ya, semua orang, terutama yang muslim yang berkesadaran, selalu pengen seperti itu. Mudah-mudahan kita semua bagian dari umat yang ada pada husnul khotimah. Mudah-mudahan. Nah, makanya itu Kang Sat, saya tuh pengen jadi ustazah itu gara-gara itu. Tapi mungkin nggak sih, boleh nggak sih? Karena ginilah yang menarik di Islam itu sebenarnya yang gue tahu ya, gue paham. Yang menarik di Islam itu untuk urusan nasihat menasehati itu adalah hak semua orang muslim. Artinya untuk urusan nasihat menasehati itu bukan ada pada seorang ustadz saja, bukan ada pada seorang kiai saja, bukan. Tapi seluruh orang muslim punya hak untuk saling menasehati. Nah, ketika kamu misalkan tadi pengen apa jadi apa? Bisa aja. Serius loh? Iya, pengen jadi ustadzah? Serius. Wah, lu bahasa Inggris ya. Nah, artinya kamu itu sedang menggunakan hak kamu sebagai seorang muslim untuk saling menasihati yang lain. Jadi istilah boleh nggak boleh, itu kewajiban kamu, kewajiban kita sama muslim untuk saling menasehati. Jadi
silahkan. Dengan kapasitas kita masing-masing, dengan kemampuan kita masing-masing, dengan cara yang kita pahami masing-masing. Yang penting selama apa yang kita kerjakan memberikan kebaikan dan tidak keluar dari nilai-nilai Quran Sunnah, itu yang harus kita perjuangkan. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Ya. Simple banget. Kan Islam tidak pernah apa? Ngeribetin. Kan yang ribetnya lo. Lo pade. Islam itu sudah memudahkan. Lo yang bikin nyusahin. Keren. Oke. Nah, terus itu kan di momen SMA, momen yang sangat emosional ya. Sampai kamu ngerasa, kenapa sih gue nggak diajak? Terus dan papi bilangnya apa? Pak Mami sendiri yang minta katanya. Papi nggak pernah ngajak-ngajak gitu. Terus nggak ada kata lain gitu dalam hati. Ajak gue dong. Pengen gitu keluar dari mulut beliau gitu. Ayo, gitu. Nggak ada. Wow. Dan ketika menjalankan hari-hari apa itu bagian dari bentuk respect-nya? Menghormati ya. Iya. Menghormati. Oke. Jadi ketika gue ke gereja juga bingung gitu. Ngapain ke gereja? Nyanyi apa gitu. Oke, apa yang kamu dapat pelajaran apa yang terbesar dari almarhum bokap nyokap kamu hingga sampai kemudian dalam perjalanan selanjutnya sampai pada titik kamu memutuskan untuk bersyahadat. Itu kan pasti, itu kan kayak ngelihat kayak rentetan peristiwa ya. SMP kamu sengaja kabur, ternyata hanya untuk ikut buka bersama dengan teman-teman muslim yang lainnya. Kemudian momen meninggalnya ibu kamu. Aku ngelihat itu bagian dari puzzle gitu ya. Nah, puzzle apa lagi yang sampai kemudian mengantarkan kamu, aku mau bersyahadat? Panjang ceritanya sih ketika itu kan dua peristiwa nih. Nah, peristiwa apa lagi yang bombastis buat diri kamu? Ya, ketika memasukin seni budaya ya, tentunya di Bandung ya. Udah, gue pikir gue udah dewasa gitu. Pada saat gue kuliah, gue udah dewasa gitu kan. Apa-apa harus sendiri, apa-apa. Jadi banyak sekali gue dikelilingi oleh umat muslim semua, kebanyakan sih muslim ya di sana di seni budaya, dan yang apa itu bukan tidak beragama apa ya, adalah beberapa agama yang adalah ya, tapi nggak ini gitu, nggak klik ke hati gitu ya. Tetap aja ke semua orang, tetap kalau ada berbaur aja gitu. Kadang-kadang kalau ke rumah siapapun pasti assalamualaikum gitu. Berjeng kita nyawa naon artinya. Sekarang udah tahu artinya? Assalamualaikum. Udah tahu arti sekarang? Belum. Inilah kan harus jujur ya. Inilah pentingnya belajar ya. Inilah pentingnya kan mau belajar. Iya benar. Nggak tahu. Iya oke. Nanti gua kasih tahu. Oke, step turunnya apa lagi? Sampai pas satu titik kamu mengambil putusan. Pada saat itu gue baca semua kitab, pelajarin semua kitab, ternyata kitab yang menyempurnakan semua agama adalah Islam. 80% itu sudah terjadi, dan gue ngalamin. 20%-nya belum terjadi, dan gue yakin itu pasti bakal terjadi. Tapi gue nggak percayanya karena gue belum ngalamin, masih di atas tanah. Jadi kalau gue udah di bawah tanah ya gue ngalamin lah. Iya. Nah sekarang kamu kan sudah bersyahadah. Iya. Ada nggak satu surah yang kamu hafal? Yang biasa kamu baca dalam sholat kamu hari ini? Bacakan satu surat aja, aku dengerin. Karena kamu menjadi ustadzah, masa ustadzah? Iya. Ayo dong. Satu surat aja yang kamu hafal. Iya. Pakai a'udzubillah? Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah. Keren. Beba. Tepuk tangannya kurang banyak. Nggak jadi ya. Oke, Beba. Ini satu cerita yang
masih panjang. Nah, biar tahu nanti kamu kelanjutannya, insya Allah nanti Maha Production akan bikin satu rubrik khusus olah berbicara. Iya, mantap. Bener nih. Insya Allah. Gue mau ngomong panjang. Nah, jadi nanti ikutin aja channel Maha Production. Nanti di sana ada rubrik khusus olah berbicara. Nah, dia akan storytelling tentang apapun tentang kehidupannya, berbagi tentang apapun kehidupannya, dan semoga bisa menjadi bagian dari memotivasi ya mungkin ya. Yes, termasuk memotivasi diri kita sendiri dan yang lainnya. Oke, gue Ami dan dia Olah Panelo. Sampai ketemu lagi di Olah Berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Thank you, dadah. Dadah.